Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nagari TV. Sumber daya manusia menjadi faktor yang krusial dalam kemajuan suatu negara. Bila kita berbicara untuk negara Indonesia, pentingnya SDM ini sangat akan dapat terlihat dari pemanfaatan bonus demografi yang akan terjadi 10 hingga 20 tahun lagi. Salah satu strategi dalam menghadapi ini adalah peningkatan kesejahteraan anak, yang mana anak akan menjadi estafet kesuksesan suatu bangsa. Untuk itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen-PPA membentuk sebuah program yang disebut IDOLA, Indonesia Layak Anak. Program ini pun langsung dijuruskan ke kota atau kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Pada akhir Juli 2021 ini, Sawalunto meraih penghargaan Kota Layak Anak. Nah, bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta forum yang ada di Kota Sawalunto? Inilah Rana Talk edisi spesial. Kota Layak Anak adalah kota yang menjalankan seluruh proses pembangunan dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak. Kota Sawalunto berkomitmen untuk mewujudkan kota layak anak. Program yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan program yang disebut IDOLA, Indonesia Layak Anak. Program ini pun langsung dijuruskan ke kota kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Dengan adanya program ini, Wali Kota Sawalunto akan berfokus dengan mewujudkan kota layak anak di Kota Sawalunto. Mewujudkan Kota Sawalunto menjadi kota layak anak, dan sudah terhubung bersama kita pastinya Bapak Wali Kota Sawalunto. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Nagari TV dimanapun berada. Oke. Semoga dalam keadaan sehat. Pastinya. Ya. Dan kita selalu berada di dalam lindungannya pastinya. Amin. Amin, amin. Dan juga ada Mas Muhammad Ilham selaku perwakilan dari Forum Anak Kota Sawalunto. Ya, Mungkin katanya lebih akrab dipanggil Agzi gitu ya, Mas ya? Iya, Kak. Oke, selamat sore Mas Agzi. Selamat sore, Kak. Selamat Sore juga pemirsa Nagari TV. Dan pastinya himbauan buat seluruh pemirsa Nagari TV di rumah, tetap terapkan protokol kesehatan yang ketat supaya virus pandemi COVID-19 ini bisa pergi dari Indonesia dan dunia ini pastinya. Oke, untuk membahas kota layak anak gitu, Pak. Mungkin sebelum kita masuk ke kota Sawaluntonya gitu loh. Kita pengen ngulik terlebih dahulu sebenarnya setahu Bapak bagaimana program dari IDOLA itu yang juga dijuruskan kepada kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih Mas Saam ya. Jadi sebenarnya program dari pemerintah itu bagaimana menciptakan negara dan pemerintah peduli terhadap tumbuh berkembangnya anak dan terhadap pemenuhan kebutuhan dan hak-hak terhadap anak itu sendiri. Maka dibuat program dan dilakukan evaluasi dan penilaian setiap tahun, sehingga penilaian dan setiap tahun ini menjadi bahan bagi daerah sudah sampai di mana capaiannya terhadap pemenuhan hak anak itu sendiri, sehingga tujuan dari negara menciptakan anak-anak generasi penerus itu menjadi generasi yang kredibel nantinya, yang mumpuni, sehingga bisa berkompetisi di masa yang akan datang. Itu sebenarnya konsep dari kota layak anak itu, dan ingin menciptakan negara, suatu daerah, satu wilayah itu nyaman terhadap tumbuh dan berkembangnya anak. Nah, itu sebenarnya. Dan di akhir Juli Kota Sawalunto juga mendapatkan penghargaan akan hal itu gitu, Pak. Betul, dan penilaiannya dilakukan setiap tahun. Jadi artinya sudah sampai di mana cakupan dan capaian dari kinerja masing-masing daerah itu dilakukan evaluasi setiap tahun, dan kebetulan tahun 2020 karena pandemi COVID-19 tidak dilaksanakan. Dan Sawalunto untuk tahun 2021 mendapat kriteria penilaian tingkat Nindya, Kota Layak Anak tingkat Nindya, dan ini sudah 3 tahun berturut-turut. Dari periode 2018, 2019, dan 2021. Sawalunto sebagai Kota Layak Anak tingkat Nindya. Dan alhamdulillah kita diserahkan langsung kemarin oleh Bu Menteri penghargaannya secara virtual. Oke, dan mungkin dengan 3 tahun berturut-turut berarti itu juga salah satu concern dari Kota Sawalunto akan hal ini gitu, Pak.
Betul, itu menunjukkan konsentrasi dan keseriusan dari pemerintah Kota Sawalunto terhadap program layak anak yang ada di Kota Sawalunto. Dan pasti itu tidak semua kabupaten atau kota yang mendapatkan penghargaan itu kan, Pak? Untuk Sumatera Barat baru dapat 2, Oke. yaitu Kota Sawalunto dan Kota Padang. Sawalunto, Kota Padang. Yang untuk tingkat India. Oke. 3 tahun berturut-turut gitu, Pak. Artinya kan juga salah satu yang bisa dibilang salah satu fokus untuk Kota Sawalunto. Sebenarnya strategi atau mungkin hal-hal yang diterapkan untuk kota layak anak ini seperti apa aja gitu, Pak? Selama 3 tahun berturut-turut ini. Jadi kalau bicara itu teknis ya, teknis itu apa yang sudah kita lakukan Oke. terhadap pemenuhan hak anak itu sendiri. Itu dimulai dengan regulasi. Betul. Peraturan-peraturan. Jadi kita di Kota Sawalunto sudah menyiapkan perda-perda. Perda tentang pendidikan inklusi, perda tentang kota layak anak itu sendiri, dan perda-perda lain yang kira-kira menjamin dari hak anak itu tumbuh dan berkembang di Kota Sawalunto. Itu yang pertama. Jadi regulasi. Sampai kita membuat regulasi edaran wali kota itu tentang larangan iklan rokok di Sawalunto. Perda tentang tempat-tempat merokok juga yang ada di Kota Sawalunto. Jadi banyak regulasi yang kita buat yang kira-kira memang sangat dibutuhkan oleh tumbuh dan berkembangnya anak itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, fasilitas. Fasilitas tentang anak-anak itu sendiri. Bagaimana anak-anak itu mendapat tempat dalam pembangunan di Kota Sawalunto dan fasilitas yang cukup. Yaitu tadi Sawalunto sudah menyiapkan puskesmas ramah anak, puskesmas inklusi, sekolah ramah anak, kemudian masjid musola ramah anak. Kita sudah canangkan, dan juga kita membuat tempat bermain ramah anak atau RBRA, ruang bermain ramah anak yang tersertifikasi secara nasional. Jadi langkah kita memang terstruktur dengan baik sehingga itu menjadi dasar bagi tim evaluator untuk menyatakan bahwa kita layak untuk di tingkat India. Oke. Artinya memang bisa dikatakan SDM atau mungkin anak-anak yang di Kota Sawalunto sekarang udah udah terfasilitasi akan hal itu, dan mereka ibaratnya mungkin masih bisa dikatakan terarah ya, Pak ya. Dengan ada kota layak ini artinya salah satu concern juga bagi pemerintah Kota Sawalunto. Ya. Luar biasa sekali, dan pastinya hal yang mungkin kita perhatikan tidak adanya iklan layanan rokok gitu ya, Pak. Ya. Itu apakah memang sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu atau memang untuk fokus saat ada kegiatan untuk penilaian untuk kota layak anak ini aja gitu? Untuk tidak adanya iklan rokok yang ada di Sawalunto ini sudah 3 tahun terakhir. Oke. Nah, karena iklan itu kan sangat membantu anak-anak untuk lebih untuk lebih banyak merokok, sedangkan kita membatasi itu. Tetapi dia ada plus minus. Plus minus yang dengan tidak ada iklan rokok itu berarti kan income kita secara daerah berkurang. Betul. Nah, tapi kita tidak berpikir ini tidak bisa dihitung nilainya ekonomis. Tidak bisa dihitung dengan nilai uang karena anak-anak itu adalah SDM, sumber daya manusia yang nilainya sangat luar biasa. Tidak bisa dihitung dan tidak akan tergantikan dengan nilai uang. Salah satu pendapatan pendapatan daerah juga pajak reklame, pajak baliho yang biasanya itu dipasang oleh perusahaan-perusahaan rokok gitu. Dan kita tahu sendiri bahwa perusahaan rokok itu adalah perusahaan besar yang punya uang banyak. Ya, Ya, kalau bicara iklan rokok ya rasa pendapatannya akan luar biasa gitu. Tapi kita tidak berpikir itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita peran serta anak itu sendiri memang kita aktifkan. Dengan keikutsertaan anak berperan serta dalam merencanakan pembangunan. Sehingga anak-anak di Sawalunto ini termasuk forum anak bisa mengajukan usulan terhadap pembangunan Kota Sawalunto ikut dalam musrembang di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat desa kelurahan, tingkat kecamatan sampai musrembang tingkat kota. Peran serta ini memang sangat dibutuhkan. Dan yang paling penting memang forum anak harus ada di Kota Sawalunto, dan kita punya FAKA namanya Forum Anak Kota Arang, dan ini sangat aktif sekali. Bagaimana bersama-sama pemerintah Kota Sawalunto, bagaimana program terhadap anak ini bisa berjalan, dan bagaimana kalau dia terjadi kekurangan memberikan masukan terhadap pemerintah Kota Sawalunto. Artinya pemerintah Kota Sawalunto butuh support dari masyarakat sendiri atau mungkin melalui lembaga-lembaga atau forum-forum yang juga concern akan hal ini gitu ya, Pak. Betul, dan kalau bicara tentang pemenuhan hak anak ini merupakan tugas kita bersama. Bukan hanya bicara OPD, ini
Kalau kita bicara OPD ini kan dinas anak ya, perlindungan perempuan dan anak, dinas sosial, bukan hanya dinas itu saja. Seluruh dinas bersangkutan, dinas pendidikan bersangkutan, dinas kesehatan juga bersangkutan, dan unsur masyarakat juga harus ada di sana. Karena ini adalah kegiatan dibutuhkan kebersamaan, dukungan dari semua pihak. Dan salah satunya adalah forum anak Kota Arang seperti Bapak sebutkan tadi gitu. Betul Pak. Dan itu juga Mbak Mas Agzi ya. Agzi. Oke, Mbak Agzi juga aktif dalam forum anak yang ada di Kota Iya. Sawalunto pastinya ya. Iya. Nah, mungkin dari penjelasan yang juga dijelaskan sama Pak Wali tadi gitu. Kita tahu kalau misalnya memang katakanlah ya mungkin masih banyak anak muda atau anak milenial sekarang yang mereka lebih banyak memilih untuk nongkrong atau apapun itu dibanding memikirkan hal-hal yang mungkin disampaikan oleh Pak Wali tadi gitu. Nah, mungkin dari forum anak ini hadir pastinya mendukung dong upaya yang sudah dilakukan akan hal ini gitu. Betul, Bang. Artinya upaya-upaya yang dilakukan oleh forum anak Kota Sawalunto atau Kota Arang ya sebutannya ya. Ya, Kota Arang. Forum anak Kota Arang. Upaya seperti apa yang mungkin yang sudah dilakukan baik itu melalui forum itu sendiri atau mungkin berkolaborasi dengan pemerintah kota pastinya. Ya, terima kasih, Bang. Jadi Forum Anak Kota Arang sudah melakukan berbagai kegiatan atau kolaborasi dengan pemerintah dalam mendukung Sawalunto menjadi kota layak ini. Contohnya kita di bidang yang disebutkan Bapak tadi di IPS rokok. Jadi Sawalunto itu di Forum Anak Kota Arang sendiri telah melakukan monitoring terhadap IPS rokok yang ada di Kota Sawalunto. Misalnya salah satu anggota Forum Anak itu melihat ada salah satu IPS rokok yang terpampang di depan warung salah satu di Kota Sawalunto. Dan itu anggota Forum Anak tersebut langsung melaporkannya kepada dinas terkait, contohnya Satpol PP. Nanti Satpol PP yang bertugas menuruni IPS rokok tersebut, menurunkan IPS rokok tersebut. Nah, semacam itulah kegiatan kami, dan kami juga melaksanakan seperti webinar untuk mensosialisasikan kepada seluruh anak di Kota Sawalunto untuk membantu mengawasi Kota Sawalunto sebagai kawasan KTR, kawasan tanpa rokok. Kayak kemarin kami sudah melakukan webinar pantau KTR. Itu kami mengadakan sosialisasi tentang mengajak anak-anak tersebut untuk sama-sama berkolaborasi dengan Forum Anak untuk mengawasi kawasan tanpa rokok yang ada di Kota Sawalunto. Oke. Berarti juga hal yang dilakukan oleh pemerintah kota juga diupayakan oleh Forum Anak Kota Arang itu sendiri pastinya. Betul, Nah, Bang. kalau misal tadi Pak Wali juga bilang untuk fasilitas gitu loh. Apakah fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kota sudah dimaksimalkan oleh Forum Anak atau anak-anak yang ada di Kota Sawalunto, sepengetahuan Mas Agzi itu? Menurut saya itu sudah dimaksimalkan oleh pemerintah. Contohnya Forum Anak diberikan sekretariatnya mereka sendiri. Nah, di dalam sekretariat itu ada komputernya, jadi ada wifi-nya untuk tempat kami mengekspos kan. Nah, dan di Sawalunto juga ada ruang bermain ramah anak RBRA itu tersebut, sehingga membuat anak-anak yang ada di Kota Sawalunto itu maksudnya tidak terikat. Mereka ada tempat bermainnya sendiri juga di ruang bermain ramah anak tersebut. Begitu, Bang. Jadi dengan adanya fasilitas tersebut dan dengan adanya program atau peraturan-peraturan yang diterapkan atau mungkin dilakukan oleh pemerintah kota gitu. Sepandangan dari Mas Agzi gitu selaku Forum Anak gitu ya. Ibaratnya bagaimana perkembangan dan manfaat yang sudah dilakukan, kolaborasi yang sudah dilakukan ini bagaimana manfaatnya untuk anak-anak di Kota Sawalunto mungkin atau masyarakat setempat gitu lah. Ya, manfaatnya itu yang pertama, kami sebagai anak di Kota Sawalunto merasa lebih diperhatikan oleh pemerintah. Oke, lebih diperhatikan maksudnya ya. Lebih diperhatikan. Lalu yang kedua, kami merasa dilibatkan dalam pembangunan daerah. Oke. Contohnya mengundang Forum Anak untuk mengikuti musrembang dan menyampaikan suara-suara kami. Nah, jadi berkolaborasi dengan pemerintah tersebut juga berdampak sangat positif terhadap kami sendiri, yaitu anak-anak di Kota Sawalunto. Luar biasa. Artinya memang sinergi yang seperti ini memang harus dilakukan oleh siapapun pastinya ya Pak ya. Termasuk mungkin seperti yang dibilang Pak Wali tadi, untuk masalah kelayakan anak itu memang tanggung jawab kita semua gitu ya Pak. Iya. Oke, dan mungkin kita pengen tahu apa saja kolaborasi yang akan dilakukan oleh Forum Anak dan pemerintah Kota Sawalunto. Tetap di Ranah Talk, kita break sejenak.